Halo semuanya, nama gue Ari Irham. Dan saya Christian Sugiono, dan sekarang kita ada di Bincang Kincir. Oke, karakter aku di film Santet Segorop itu berperan sebagai Ardi. Dan karakter saya di film ini berperan sebagai Pak Sucipto, yaitu bapaknya Ardi dan juga bapaknya Shiva, Sandrina Michelle, dan istrinya Sarah Wijayanto, Bu Marni. Boleh. Jadi film Santet Segorop itu ini bercerita tentang satu keluarga. Bapak Sucipto itu adalah seorang pedagang di pasar. Dan ada suatu waktu di mana Bapak Sucipto ini menemukan sesuatu di depan toko pasarnya, yaitu buhul. Dan setelah dia menemukan buhul itu, keluarga Sucipto terkena serangan teror yang beruntun tiba-tiba dan nggak pernah berhenti, konstan. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya film Santet Segorop itu seperti itu, sebuah film horor gitu ya, bercerita tentang santet dengan background pasar, di mana kita tahu banyak terjadi persaingan sehat maupun tidak sehat di pasar, dan Santet Segorop itu santet 7 lautan yang digadang-gadang merupakan konon katanya santet yang paling kuat yang ada di tanah Jawa. Kalau gue dulu ya, gue nggak favorit film horor. gue itu film yang ya sekali-sekali dulu waktu kecil suka nonton, tapi pas udah gede, apalagi pas udah udah main film gitu ya, udah ngerti gimana cara kerja orang film gitu, jadi nggak dapet gitu, karena gue jadi mikirnya, oh ini gimana ya cara ininya, cara itu, jadi yang mau ditakutin jadi nggak dapet, jadi gue sebenarnya nggak terlalu favorit nonton horor. Kalau gue sih gimana ya, gue tuh sebenarnya dulu nggak suka sama horor, cuman karena mungkin ada beberapa film horor yang bagus, gue tuh jadi suka gitu loh sama film horor gitu. Oke. Dan mungkin salah satu film horor favorit gue adalah The Shining kali ya. Maksudnya horor nggak sih atau psikologi? Gue juga nggak tahu itu film. Gue nggak tahu. Horor kan maksudnya? Oke, The Shining lah ya. Gue tau horor Ranjang Setan, zaman dulu tahun 80-an. Kalau menurut gue paling serem apa ya? Paling serem apa ya hantu ya? Oh, mungkin gue ada. Karena gue dulu waktu kecil pernah nonton film Sadako ya. Dan gue takut sama kuntilanak. Oh iya betul. Kuntilanak itu ya. Keluar dari TV gitu loh kan. Dia itu serem banget. Itu kan gila tuh ya, sumur apa segala macam. Kayak traumatik gitu ya, lagi nonton TV tiba-tiba keluar hantunya gitu ya. Kalau gue sih mungkin apa ya? Yang paling serem ya kuntilanak kali ya. Kenapa? Karena visually menakutkan gitu, rambut panjang, terbang, baju putih, cewek, suara yang begitu, paket lengkap deh. Tapi kalau yang kayak genderuwo kayak apa gitu serem juga, cuman kayaknya lebih serem kalau misalnya yang kayak orang biasa tapi hantu ternyata. Iya benar-benar ya. Ada sih, ketika syuting film santet, adegan yang capek secara fisik pasti ada gitu ya, karena namanya juga terutama mungkin Pak Sucipto gitu, adegannya di pasar, dikejar-kejar, dan juga lari gitu ya, malam-malam, syutingnya sampai pagi, ya itu secara fisik tuh pasti exhausting. Kalau yang secara emosional, mungkin lebih banyak lu kali ya? Iya, bisa dibilang lebih banyak sih, karena ini tuh double gitu loh, karena adegan yang di pantai, beberapa sequence yang di pantai, kalau misalkan teman-teman lihat di trailer, ada sedikit potongan-potongan yang di pantai kan. Nah itu tuh adegan-adegan yang itu semuanya sangat-sangat menguras mentally sama physically banget. Emosional juga terkuras abis di situ karena banyak banget teknis, banyak banget emosi-emosi yang harus ditumpahkan saat beradegan di pantai, dan itu sangat melelahkan sekali. Itu yang bikin gue nggak bisa lupa sampai sekarang tuh adegan-adegan di pantai itu. Tapi hasilnya pasti bagus. Biasanya kalau syutingnya capek, hasilnya bagus. Mudah-mudahan. Insya Allah. Kalau sulit, ya ada beberapa adegan yang teknis gitu ya. Teknis dalam artian ketika Pak Sucipto terlempar, jatuh ke tempat tidur. Nah itu secara teknis sulit, harus latihan-latihan terus, dan juga bukan pemainnya aja yang susah gitu ya, krunya juga susah, dan kameranya juga susah. Jadi itu benar-benar kerjasama antar divisi yang harus mumpuni gitu, harus bagus supaya hasilnya maksimal dan nggak di-take berulang-ulang. Kalau adegan yang paling menakutkan dan sulit,
menurut gue adalah saat gue harus ke bibir pantai malam-malam dan juga masuk ke laut. Iya, lagi-lagi pantai ya. Iya, lagi-lagi pantai. itu adegan paling sulit tuh karena menakutkan juga karena malam-malam ke bibir pantai. Kan kita nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba pasang gitu atau gimana kan. Takut juga gitu. Itu yang akan bisa gue lupain sih dari syuting ini. Kalau siapa Sandrina ya? Sandrina pasti. Ya, Sandrina. Dia paling sering takut yang begitu-begitu ya. Iya, benar. Sayangnya kalau gue tidak ada gitu ya, karena tidak ada kejadian yang langsung. Lu ada nggak sih? Ada. Tapi ya udah gitu lah. Ya gue cerita aja deh. Jadi ini kita lagi syuting di pasar ya, siang-siang jam 1 atau jam 2 gitu. Ini belum break makan siang nih. Lagi masih take. Tiba-tiba ada yang teriak, ekstras. Ini ada yang kesurupan katanya. Jam 1 siang loh. Ada yang kesurupan. Oke, nengoklah semuanya ke belakang. Terus direkturnya, oh kesurupan ya? Udah kita take dulu aja baru kita ngurusinnya gitu nanti aja deh. Yang penting ini kita keluarin dulu biar bisa break gitu. Ya udah akhirnya syuting dulu, beresin itu. Akhirnya ada orang yang ngejaga lokasi kan. Ngeliatin videonya orang yang kesurupan ke gue. Ini tadi orang yang kesurupan di pasar kayak gini nih katanya, udah dikeluarin sama saya katanya. Oh gitu. Tapi gue nggak lihat secara langsung karena takutnya makan waktu kan di lokasi gitu. Jadi kita harus kejar-kejar waktu gitu. Ya ada sih, maksudnya kalau hal syuting ya mungkin lebih ke standar pemain ya. Yeah. Kalau misalnya pemain di calling pagi jam 7, baru di take jam 2 siang, atau habis maghrib itu terngiang-ngiang tuh. Kenapa gue dipanggil pagi? Harusnya bisa jalan-jalan kuliner dulu di Magelang. Kita sih bukan dukun ya, tapi kita banyak dengar cerita dari beberapa kali ketemu dengan orang yang tahu, mungkin tahu lebih mengenai dunia persantetan ini, yang katanya memang santet Segoro Pito santet yang powerful dan bisa menembus lautan. Ya, bisa melewati lautan. Bisa melewati lautan gitu ya. Mungkin itu yang membuat levelnya paling serem kali ya? Iya, karena yang gue dengar santet biasa itu nggak bisa ngelewatin lautan gitu loh. Dan dari beberapa interview yang udah gue ngobrol sama orang-orang yang bisa gitu ya, dia bilang tuh santet Segoro Pito emang konon katanya paling kuat gitu. Tapi gue nggak tahu juga ada jenis santet apa lagi di luar sana gitu. Iya, kita aja baru tahu kalau ternyata ada ada jenis santet yang santet Segoro Pito yang katanya paling kuat. Mungkin nanti ada santet yang lain gitu. Karena kita sebelum main film ini kita taunya santet ya seperti itu, santet aja gitu. Ada sih. Film ini menggambarkan mengenai yang tadi gue cerita di awal bahwa background story-nya adalah Pak Sucipto, seorang pedagang di sebuah pasar, di mana pasar itu banyak terjadi persaingan sehat atau tidak sehat, di mana banyak orang-orang mungkin yang iri hati, dengki hati atau nggak mau kalah gitu ya, mau menang sendiri dan akhirnya berkolaborasi dengan dunia-dunia yang vibrasi rendah dan akhirnya itu bisa membawa feedback yang backfire gitu, yang bisa menyakiti dirinya sendiri atau keluarganya atau apa. Jadi mungkin lu tambahin Ri ya. Pesan moralnya adalah bahwa ya nggak usah lah dalam hal berdagang atau bersaing gitu dengan yang tidak sehat atau bersekutu dengan pihak-pihak yang lain. Maksudnya iri dengki itu harus kita hilangkan gitu dalam diri kita gitu. Pesan yang pengen dibawa seperti itu dan juga satu lagi mungkin soal keluarga ya. Bahwa keluarga itu harus tetap bersatu apapun masalahnya, itu. Mungkin gue bisa bilang film santet Segoro Pito adalah all you can feel. Semuanya bisa lo rasain di film santet Segoro Pito, keluarganya, plot twistnya, horornya, apalagi dramanya. Jadi seperti yang Ari bilang tadi benar, semuanya ada gitu ya. Kita bekerja keras selama 1 bulan lebih di Jawa Tengah kita syuting film ini, di mana santet ini adalah sesuatu yang relate gitu dengan masyarakat Indonesia, yang mudah-mudahan teman-teman nanti yang akan menonton udah mengerti nih apa yang akan mau dihadapi gitu ya, yaitu mengenai santet dan juga ada dramanya, ada entertainmentnya.
ya pada prinsip ini film entertainment, jadi ya mudah-mudahan teman-teman datang nonton bisa dapat something dan yang pasti ketakutan. Ya, Karena itu tujuannya. Dan gue mau nambahin satu lagi. Film Santo Segoro Pitu ini hantunya bukan hantu stereotip, guys. Betul. Bukan stereotip, bukan pocong, kuntilanak atau apa segala macam. Pokoknya ini jauh berbeda dari itu semua. Dan hantunya nggak cuma satu atau nggak dua, gila banyak banget. Banyak banget, gila, gokil. Production desainnya gokil. Halo teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa buat nonton film Santo Segoro Pitu yang akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 7 November 2024.